Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dan saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, baik yang ada di dalam ruangan ini, ya, ruangan ibadah, dan baik yang sedang ada di rumah dan di tempat masing-masing bersama keluarga, ya, bersama teman-teman untuk menyaksikan live streaming daripada pelayanan BEM on the Rock. Ya, saya yakin dan percaya semua kita sudah ready. Amen. Semua kita sudah siap sedia untuk diberkati Tuhan melalui penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pastor Andy dan tim kepimpinan yang telah memberi mandat untuk dan memberi kesempatan untuk saya melayani sekali lagi di BEM on the Rock ini. Tetapi situasinya agak berbeza kali ini. Ya, kita difahami bahwa kita sedang berhadapan dengan cabaran, ya, tantangan, badai yang begitu besar pada saat ini. Dan kita tidak nafikan bahwa kekangan ini, saudara, pastinya dapat memperlahankan sedikit dan juga membuat perbezaan yang begitu besar, ya, begitu drastik, ya, di dalam pandemik, ya, semasa pandemik ini. Dan kita melalui metode ini untuk terus, ya, bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan yang setia untuk beribadah. Ya, walaupun COVID-19 adalah suatu badai, boleh kita katakan suatu ribut yang besar yang sedang melanda. Ya, ini merupakan masalah global, saudara. Bukan hanya di sini saja, tetapi ini merupakan suatu hantaman, tekanan yang begitu kuat. Tetapi saya percaya bagi orang Kristen, itu sedikit pun tidak pernah mematahkan semangat kita untuk mencari dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Amen, saudara. Ya, itu tidak akan pernah, ya, membuat kita pudar, semangat kita pudar untuk terus beribadah, untuk terus melayani Tuhan, dan kita tetap bersemangat, tetap antusias, ya, tetap bergairah untuk melayani Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan saya bersyukur juga melihat, ya, kekuatan yang ada di dalam pelayanan BEM on the Rock, ya, campur tangan Tuhan, dan telah mengilhamkan dan memberi satu tema besar untuk gereja ini, yaitu berbicara tentang be prepared, ya, senantiasa berwaspada, senantiasa berjaga-jaga, ya, harus berwaspada, harus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, ya. Bersiap untuk menggenapi tujuan Tuhan, bersiap sedia untuk masuk ke dimensi supernatural, bersiap untuk tuaian besar, siap untuk kedatangan masa yang sukar seperti hari ini, dan siap untuk menanti kedatangan Tuhan, saudara. Namun tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini, pada pagi ini, yaitu berbicara tentang siap sedia dalam segala hal, saudara. Ya, berwaspada di dalam segala hal, ya, di dalam semua aspek kehidupan kita. Karena di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37, bersama saya membuka di dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 33 hingga ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata demikian. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur.
Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Perhatikan ayat ini saudara, firman Tuhan tekankan ayat ini. Yang terakhir, berjaga-jagalah. Sekali lagi kukatakan, berjaga-jagalah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mempersiapkan hati kami. Dan Tuhan telah membentuk hati kami sebagai tanah yang subur. Agar setiap benih daripada firman-Mu yang sebentar akan kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan dan taburkan. Biarlah benih firman-Mu ini akan berada di atas tanah yang subur. Berada di hati yang subur. Dan ianya akan tertanam, berakar, dan bertumbuh dengan kuat. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara firman-Mu disampaikan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah semua umat-Mu diberkati. Dan jika ada jemaat Tuhan dan saudara-saudari kami, Bapak Ibu kami, yang di dalam keadaan yang sakit ataupun dalam kelemahan tubuh, di dalam keadaan yang duka cita, dalam nama Yesus, biarlah melalui firman-Mu ini akan mengubah suasana kami untuk terus mengalami damai sejahtera dan mengalami kesembuhan yang total. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah menciptakan manusia bukan untuk melengkapi kehidupan di Taman Eden saja. Ya, saya ingin membawa kita mengimbas kembali tentang ciptaan Tuhan. Ingat bahwa Allah mencipta kita bukan tujuannya untuk melengkapi ya keberadaan manusia itu dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Bukan saudara. Tetapi ciptaannya manusia itu karena Allah mempunyai tujuan yang luar biasa. Amin. Allah menciptakan kita, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, karena Tuhan ada tujuan yang sangat mulia, yang sangat besar. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Jadi Allah mau supaya kita tahu bahwa kita diciptakan dengan tujuan yang sangat besar, saudara. Diberi otoritas, diberi kuasa, ya, diberi kemampuan lebih daripada ciptaan-ciptaannya yang lain. Jadi itu makanya dari awal, mula Allah menciptakan manusia supaya berkuasa atas semua ciptaannya yang lain. Akan tetapi disayangkan saudara, karena manusia tidak siap sedia. Manusia itu tidak siap dan tidak mampu memenuhi tujuan Allah ini. Ya, semuanya itu akibat apa? Ya, mengakibatkan manusia itu jatuh di dalam dosa. Itu kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Nah, sejak itulah manusia mengalami kematian dalam segala segi dan area kehidupannya. Manusia mengalami kekalahan total. Ya, dan tak mampu mengembalikan keberadaan dirinya seperti saat diciptakan oleh Allah. Akhirnya untuk memulihkan keadaan itu, Allah merencanakan kedatangan Yesus ke dunia ini. Ya. Yesus diutus ke dunia ini, Bapak Ibu, supaya setiap orang percaya kepadanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Amin. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini adalah rencana Allah buat kita, saudara. Yesus, ya, sejak itu Yesus memperhatikan, Allah memperhatikan kita, supaya kita benar-benar mengalami pemulihan, supaya kita benar-benar ke arah dan berada pada trek yang benar, jalur yang benar, yang walaupun kita pernah hancur di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah memilih 12 orang ya untuk menjadi muridnya.
Yesus memanggil mereka dan memuridkan mereka, melengkapi mereka, ya, dan membentuk mereka untuk tugas dan misi besar akan dunia ini. Bahkan misi tersebut, saudara, belum selesai sampai hari ini. Misi yang Allah berikan, ya, misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini dan mengkabarkan berita baik itu belum selesai, saudara. Sampai ke hari ini, yang walaupun kita dapat melihat pelayanan sedang bergerak di dalam dunia ini, tetapi ingat, perjalanan dan pergerakan pelayanan itu tidak pernah mulus, saudara. Pasti ada banyak cabaran-cabaran dan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Betul? Jadi itu makanya Yesus ketika dia berada di muka bumi ini, ya, bersama dengan manusia, ya, dipanggilnya 12 muridnya, diperlengkapi, saudara, untuk terus memenuhi misi Allah bagi dunia ini. Karena setelah kejatuhan, setelah kehancuran dunia ini, ya, Yesus membangkitkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa sampai hari ini. Namun misi Allah belum terlaksana sepenuhnya. Dan kita masih bergerak di dalam pelayanan Tuhan. Karena itu diperlukan ketekunan, diperlukan kesabaran, dan kesiapsiagaan dalam segala hal supaya misi Tuhan Yesus tergenapi di bumi ini. Amen, saudara? Ya, Yesus telah memakai murid-muridnya dan gereja untuk menjalankan tugas misi tersebut. Itu sebabnya saya mengangkat tema ini, saudara. Di bawah tema BM on the Rock, be prepared, ya. Bersiap sedialah di dalam segala hal. Siapkan dirimu, berwaspada, dan pastikan diri kita ini, saudara, ya, senantiasa berjaga-jaga, bersiap sedia untuk memenuhi dan menjalankan tanggung jawab kita, meneruskan tugas dan misi Allah, misi yang tersebut yang telah kukatakan pada pagi hari ini. Jadi itu makanya, saudara, yang pertama, gereja dipanggil untuk siap sedia memberitakan Injil dan melayani. Amin, saudara? Bukan berarti kita baru-baru melayani. Kita ini sudah lama melayani, saudara. Ya. Gereja Tuhan ini sudah bangkit ratusan tahun. Bukan berarti kita ini sepertinya kurang persediaan. Tidak, saudara. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan sebelum melakukan pelayanan, Yesus memanggil 12 muridnya, kemudian disebut sebagai 12 rasul, apostolos dalam bahasa Yunani. Mereka diutus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia, tanpa membeda-bedakan apakah orang Yahudi atau bangsa-bangsa yang lain. Sebelum melewati ini, ya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ke-12 rasul ataupun murid Tuhan Yesus ini dipersiapkan untuk menghadapi segala macam situasi dan kondisi. Ya. Mungkin dulu sebelum pandemik ini, ya, sebelum COVID-19 melanda dunia ini, saudara, ya, dan juga melanda negara kita Malaysia dan Sarawak amnya, kita bebas melayani, betul? Kita seolah-olahnya merasakan, ini sudah selesai, ya, pasti tidak ada halangan. Apatah lagi Sarawak bebas, ya, memberitakan Injil. Kita mengadakan KKR, kita mengadakan kebaktian massal, ya, kita mengadakan kebaktian Ista yang luar biasa di mana-mana setiap daerah, saudara. Setiap kali kita mengadakan conference, ya, kita mengadakan kebaktian yang happening, yang luar biasa, saudara. Kita begitu yakin bahwa kita akan terus mengalami yang seperti itu tanpa ada halangan. Walaupun ada cabaran-cabarannya, tetapi itu mudah sekali kita atasi pada waktu itu.
Tetapi tiba-tiba 18 hari bulan Mac 2020. Betul kan? Ya, 2020. Diistiharkan PKP di Malaysia, saudara. Tiba-tiba gereja tutup. Pertemuan-pertemuan dan ibadah-ibadah orang Kristen dilarang sama sekali. Pertemuan-pertemuan, baik itu kecil dan besar, malah setiap perkumpulan itu dilarang sama sekali. Bahkan kita berkurung dalam beberapa waktu, dan itu kita rasakan sangat menderita, saudara. Dan boleh saya katakan, kita tidak bersedia pada waktu itu. Amen. Pada waktu itu kita terkejut, kecewa, keliru, marah, karena keadaan seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan kita untuk berkumpul menyembah Tuhan, melayani dengan bebas, itu sudah tidak ada, saudara, sampai hari ini. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, sesiap sedia dalam segala hal. Dan berkali-kali Yesus berkata, berjaga-jagalah. Waktu di Taman Getsemani sekalipun, dia Petrus dan teman-temannya, Yesus kata kamu harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena ada masa yang sukar yang akan kamu hadapi. Tapi masih lagi mereka tidur, saudara. Yesus berdoa, mereka tidur. Yesus menyatakan siksaan penderitaannya kepada Bapa yang di sorga. Tetapi murid-muridnya tidur. Ketika Yesus melihat mereka berkali-kali, dan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menekankan perkara ini buat kita. Kita sedang mengalami kondisi tekanan yang begitu kuat pada saat ini. Dan saya percaya ini merupakan pergumulan setiap gereja yang ada. Di mana para jemaatnya tidak lagi datang ke gereja. Dan yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah selepas COVID-19 ini, ya, kerajinanmu itu masih sama seperti dulu? Sekali lagi firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Itu makanya di dalam pelayanan Tuhan, saudara, gereja dipanggil untuk siap sedia memberitakan Injil dan melayani Tuhan di dalam kondisi apa sekalipun. Amen. Situasi apa sekalipun. Ya, supaya kita akan tetap yakin dan percaya, saudara, bahwa Injil itu akan terus menerus diberitakan walaupun di dalam keadaan apa sekalipun. Seperti hari ini, ya, seperti hari ini. Kalau sebelum pandemik, saudara, tidak ada live streaming, betul tak? Kan? Tidak ada kebaktian online, tidak ada. Kalau jemaat Tuhan di BM on the Rock ini kebaktian, hanya jemaat BM on the Rock saja yang mengikuti ibadah dan mendengar firman Tuhan di tempat ini. Tetapi hari ini, saudara, walaupun kita di dalam kesukaran, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mengupgradekan kita. Ya, dia menunjukkan metode yang luar biasa. Ya, sehingga kita dapat live streaming. Dan saya percaya yang menyaksikan live pada hari ini bukan hanya dari jemaat BM on the Rock, tetapi dari berbagai tempat, berbagai negara, berbagai bangsa, suku, untuk melihat isi kandung dan objektif kita bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Amin, saudara. Namun itu sebabnya kita
harus terus untuk bersiap sedia untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka juga diperintahkan, saudara, murid-murid Tuhan Yesus, ya, bersiap-siap ketika mereka diutus di dalam pelayanan. Ya, mereka diarahkan oleh Yesus, saudara, untuk melihat kepada protokol-protokol, prosedur seperti yang ada ya di dalam gereja juga. Nah, kalau kita perhatikan, Yesus pertama-tama mengutus ke-12 muridnya tersebut pergi berdua-duaan. Ya. Di dalam firman Tuhan, Markus 6, 7 sampai 13, ya, Matius 10, 5 sampai 42 itu, ya, berdua-duaan. Ya, ini prosedur yang Tuhan Yesus, strategi yang Tuhan Yesus berikan. Ini persiapan mereka, saudara, untuk memberitakan dan mewartakan Injil. Pergi kedua-duaan, berdua-dua. Ya. Dia tidak terus ramai-ramai, saudara. Berdua-dua dulu, ya, ke kota-kota, ya, di Galilea. Mereka ditugaskan menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, serta membangkitkan orang mati. Ya. Dan mereka juga diperintahkan untuk apa? Untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat, roti pun tidak, saudara. Bekal pun tidak. Uang dalam ikat pinggang pun tidak. Ya. Boleh memakai atas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Jangan memakai baju yang lebih. Ya, jadi sebagai murid, mereka siap melakukan apa saja ditugaskan oleh Yesus. Jadi gereja Tuhan, saudara, ya, perhatikan ini. Gereja Tuhan diminta supaya senantiasa bersiap sedia di dalam pelayanan Tuhan. Ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sebab akan tiba saatnya ketika orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran sehat. Ya, ini merupakan cabaran. Pandemik satu hal. Ya. Kerajinan jemaat itu satu hal juga, saudara. Dan yang ketiga, ini perkara yang cukup besar juga. Karena dikatakan firman Tuhan, sebab akan tiba saatnya ketika orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Ini cabaran kita, saudara. Amen. Karena semua orang sekarang di screen, ya, di Android, di handphone, ya, semua itu mereka memperhatikan. Dan di dalam telepon kita ada banyak macam perkara, saudara. Walaupun kita live streaming, gereja-gereja Tuhan online dari mana-mana, kita tidak tahu dan tidak dapat pastikan apakah mereka memperhatikan online gereja mereka sendiri, saudara. Ataupun sedang memperhatikan perkara-perkara yang lain. Ini cabaran, saudara. Ya. Ini dikatakan kita harus bersiap sedia untuk menghadapi semuanya ini. Namun jangan pernah putus asa. Amen, saudara. Jangan pernah tawar hati. Saya yakin percaya tim pelayanan kita akan terus menerus mengupgradekan segala sesuatu. Sampai firman Tuhan itu disampaikan untuk semua orang. Dan menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Yang kedua, gereja harus siap sedia dalam didikan kasih karunia, saudara. Ya. Gereja Tuhan juga harus siap sedia dalam dididik, ya, dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, kata firman Tuhan. Ia mendidikkan kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang yang segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata, saudara. Agar Yesus mendidikkan kita supaya kita meninggalkan kefasikan itu. Dan keinginan-keinginan duniawi, saudara. Dan supaya kita hidup bijaksana. Amen. Jadi gereja Tuhan juga
harus ya siap sedia ya, untuk hidup dididik di dalam kasih karunia-Nya. Karena apa saudara? Supaya di sanalah kita belajar. Bukan hanya melihat ya dan mengalami kasih Allah itu. Tetapi juga harus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ya, dengan berbuat apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan, ya, keinginan-keinginan duniawi ini. Supaya hidup kita ini saudara menjadi hidup bijaksana. Hidup di dalam hikmat-Nya Allah. Kita tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan kita juga akan hidup untuk mampu mengasihi sesama kita. Hidup mengekspresikan kasih Allah di dalam kehidupan kita ini, saudara. Amen. Jadi gereja Tuhan itu harus siap sedia dalam didikan kasih karunia. Ya. Mari kita selalu mengingatkan kebaikan Tuhan, saudara. Dan kasih karunia Tuhan. Ya, supaya kita tidak lagi menjalani hidup duniawi dan kedagingan kita ini. Ya. Kita harus lepaskan. Ya. Dan kita harus salibkan semuanya itu. Dan hidup benar, berbuat baik, dan senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Ingat bahwa Allah kita, Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus. Allah yang suci, Tuhan yang maha pengampun. Dan Tuhan akan selalu menyatakan kasih karunia. Dan ketika kita hidup di dalam dunia ini juga saudara, ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Menyatakan kasih Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan yang ketiga saudara, gereja harus siap menjadi seorang hamba. Ya. Hidup dengan kerendahan hati. Bermentalkan ya, sikap sifat seorang hamba di dalam kehidupan kita. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 hingga 48 kita akan dapat melihat tentang pola pikir seorang hamba. Yaitu seorang yang setia, dapat diandalkan, ya, dan selalu mau menyenangkan majikan, menyenangkan hati majikannya. Sikap hamba seperti inilah yang Yesus inginkan ada pada murid-muridnya. Kalau kita melihat ya, perumpamaan ataupun cerita di dalam Lukas 12:35 hingga 48 itu. Yang pertama saudara, hamba yang selalu siap sedia melayani tuannya, itu ada dalam ayat 35. Ya, dengan cara selalu berjaga-jaga pada waktu-waktu yang tidak mudah. Bahkan waktu tengah malam atau dini hari tetap siap siaga untuk tuannya. Hamba seperti inilah yang disayangkan oleh tuannya saudara. Maksudnya kita senantiasa bersiap sedia. Kita harus berjaga-jaga, berdoa. Hidup doa kita ini saudara, ya harus senantiasa menjadi suatu jaminan di dalam hidup kekristenan kita. Ya, untuk rajin terus ya, membina hubungan yang harmonis dengan Tuhan kita. Dan yang kedua, hamba yang dapat diandalkan bukan sekadar dapat disuruh-suruh saja, tetapi siap mengerjakan tugas dengan sesungguhnya dan bertanggung jawab, saudara. Ya, maka tuan rumah berani mempercayakan rumah dan hartanya ya, di bawah penguasaan seorang hamba itu. Ya, mandat akan diberi kepada gereja ya, yang hidupnya memiliki hati hamba. Dengan segala kerendahan hati kita. Melayani dengan rendah hati. Hidup dengan rendah hati. Nah, kita harus siap, saudara. Ya, kita harus siap. Ya, siap untuk dibentuk. Siap untuk ditegur. Ya, siap untuk apa? Diperlengkapi. Dan melayani dengan karunia-karunia yang ada. Ya, dengan penuh kerendahan hati kita. Dan yang ketiga, bagaimana membedakan hamba yang baik dari yang jahat, saudara. Ayat 42 hingga ayat yang ke-46 kita dapat perhatikan, hamba yang baik bukan hanya saat dilihat tuannya ia berperilaku baik, tetapi juga pada waktu sang tuannya tidak melihat, saudara. Amen.
Ya. Hamba yang baik, saudara, dia senantiasa baik ketika ada tuannya. Dan dia juga akan baik ketika tuannya tidak ada. Ya. Tetapi cenderung kita manusia ini, saudara, kita hanya mau nampak baik ketika dilihat. Ya. Daripada tidak dilihat. Jadi, untuk menjadi seorang hamba yang baik, ya, hidup memiliki sikap hati seorang hamba. Engkau baik dan senantiasa baik ketika tuannya ada dan tuannya berpergian. Dalam konteks ini kebaikan atau kejahatan si hamba dikaitkan dengan sikapnya terhadap sesama hamba. Ya, kebaikan seorang hamba dinilai bukan semata-mata terhadap aktivitas, ya, tetapi jauh di dalam hatimu. Amin. Yesus selalu melihat jauh di dalam hati kita, saudara. Ya. Untuk menjadikan kita sebagai alat Tuhan di dalam pelayanan Tuhan. Jadi kita harus siap sedia. Ya, gereja Tuhan harus siap menjadi dan hidup sebagai hamba di hadapan Tuhan kita. Ya. Menjalankan tugasmu dengan begitu baik. Dan selalu memberi yang terbaik di dalam hidupmu. Walaupun kita di dalam kondisi yang begitu menekan kita. Tetapi kita akan tetap baik, saudara. Amen. Ya. Jangan alang-alang. Ya. Kita tidak mau ketika kita melihat keadaan sekarang ini sangat sukar, ya, sangat susah. Banyak orang katakan, asal-asal lah, ya. Melayani asal-asal lah. Ini saja yang mampu kita buat. No, Tuhan mau, ya, kita memiliki hati hamba, tetapi memberi yang terbaik di dalam pelayanan Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Ya. Jadi kita kagum melihat gereja-gereja Tuhan yang melihat ke arah ini, ya, supaya senantiasa melakukan yang paling bagus, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita melayani karena panggilan dan kita tahu apa tujuan kita, ya, untuk melayani Tuhan. Yang keempat, gereja harus siap sedia berada di tengah-tengah serigala, saudara. Ya, sesuai dengan konteks bacaan kita tadi. Ya, Matius 10 ayat 16 hingga 33 adalah gambaran yang Yesus berikan kepada pengikutnya. Mereka bagaikan domba-domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Ya. Dalam mengembangkan tugas ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan dalam konteks murid-murid Tuhan Yesus dulu, ada kemungkinan mereka ditangkap, ya, ada kemungkinannya juga mereka diadili. Ada kemungkinannya juga mereka dicaci, dibenci, dihindari, dipulaukan, bahkan dibunuh. Jadi untuk itu Yesus berpesan agar mereka cerdik namun tulus dalam ayat yang ke-16. Yesus meminta mereka untuk waspada, berjaga-jaga, bersiap sedia, ya, bersiap sedia terhadap beberapa kumpulan-kumpulan manusia pada waktu itu. Nah, mari kita lihat situasi kita pada hari ini. Kita pun, ya, boleh kita katakan situasinya hampir sama, saudara. Ada masanya kita berhadapan dengan kesukaran. Bukan hanya berbicara tentang COVID-19 ini, tetapi dari pihak-pihak tertentu, dari musuh-musuh, dari seteru-seteru. Firman Tuhan ada mengatakan dari seteru salib Kristus. Maksudnya orang yang membenci kita, orang yang tidak menyokong kita, ya, orang yang menghindar kita, ya, baik di dalam pelayanan, baik di dalam lingkungan, ya, komunitas kita. Ada kalanya kita dibenci, betul? Ada kalanya kita dipulaukan. Ya, tidak sedikit juga hamba Tuhan dan pendeta-pendeta ditangkap dan ada yang dibunuh. Tuhan izinkan semuanya ini, saudara. Namun Tuhan mau supaya gereja hari ini harus siap sedia. Ya, harus siap sedia.
Karena kita akan melayani, kita akan diutus di tengah-tengah serigala-serigala ini. Ya. Tuhan tidak berbicara tentang binatang saudara, ya, tetapi tantangan dan cabaran yang begitu besar, ya, yang akan dan pasti, ya, kita alami di suatu hari nanti. Jadi kita harus bersiap sedia, kita harus berjaga-jaga, kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Dan yang terakhir, gereja harus siap sedia menyambut kedatangan Kristus. Dan ini merupakan poin yang sangat besar pembahasannya saudara. Saya yakin dan percaya gereja, pastor gereja yang ada di sini, ya pasti akan menghurai, menekankan, ya poin tersebut saudara. Mana kita sebagai gereja Tuhan harus siap sedia menyambut kedatangan Kristus. Berjaga-jaga dan tetap bekerja. Di dalam Matius 24, 37 hingga 44, ya sikap hidup manusia digambarkan di sini dalam masa penantian kedatangan anak manusia. Pada zaman Nuh, ya, apabila mencatat seluruh manusia musnah kecuali keluarga Nuh. Kenapa saudara? Ya, karena Nuh setia. Nuh mendengar. Nuh tetap fokus. Nuh senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Senantiasa memperingatkan kekudusan tentang kekudusan pada anak-anaknya. Dan ketika dia diperintah untuk mempersiapkan bahtera, Nuh menurut saudara. Ya. Dia melakukannya. Karena dia tahu akan tiba waktunya. Seperti apa yang telah Tuhan katakan kepada Nuh. Dan itu pula yang akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Ketika semua orang bekerja, yang siap akan dibawa, akan diselamatkan. Dan yang tidak siap tinggal saudara. Amen. Ya kita harus siap sedia membina bahtera, ya, imanmu, hidup kerohanianmu di dalam keluargamu saudara. Karena kita tidak tahu, ya, bila kedatangan anak manusia, ya, Yesus ke dunia ini. Kita harus tetap berfokus pada pada pengharapan kedatangan Kristus. Ya, istilah hidup ini dengan berbagai upaya dan aktivitas kita, ya, tetap menjaga hati, pikiran kita, hidup kita, iman kita, saudara. Ya, supaya kita berfokus senantiasa berharap. Pengharapan kita jangan pernah pudar, saudara. Ya, jangan pernah down, jangan pernah kecewa. Ya, jangan pernah tawar hati. Walaupun kekangan-kekangan yang sedang kita hadapi. Tetapi kita akan tetap fokus. Maksudnya kita tetap hidup di dalam berpengharapan. Dengan janji-janji Tuhan. Marilah kita senantiasa tetap menjalani hidup dengan selalu berserah kepada Yesus, ya, berkarya untuk Tuhan, setia berbakti melayani Tuhan dan senantiasa bersiap sedia dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau taruhkan firman-Mu di dalam setiap hati kami yang sudah mendengar. Kau taruhkan firman-Mu ini Tuhan supaya menjadi terang di dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi gereja yang senantiasa siap sedia di dalam segala hal. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang melayani di BM On The Rock. Berkati setiap tim yang bekerja untuk menjayakan pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Nama-Mu saja yang kami muliakan. Nama-Mu saja yang kami tinggikan. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.